Hai anak-anak, kembali bertemu dengan Pak Guru. Kali ini akan mempelajari tentang muatan bahasa Indonesia ya. Kita lihat di layar ya. Bermain di tempat wisata. Nah, menceritakan gambar tentang keragaman benda. Nah, kamu dapat membuat cerita tentang keragaman benda dengan mengamati gambar yang disajikan. Nah, ketika mengamati gambar tersebut, itu harus memperhatikan hal-hal seperti berikut ini. Yang pertama, benda yang dilihat. 2, ciri-ciri benda. 3, wujud benda. Dan yang keempat, kegunaan benda. Nah, baru kamu bisa menceritakan dari hal-hal yang ada tersebut ya. Nah, berikutnya ya akan kalian lihat membuat pertanyaan tentang keragaman benda. Nah, keragaman benda dapat diketahui melalui pengamatan gambar dan teks cerita. Setelah membaca teks, kita juga dapat membuat pertanyaan. Lalu ingat kembali kata-katanya yang sesuai dengan gambar tersebut ya. Seperti contoh apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana ya. Ingat-ingat kembali pelajaran yang kemarin ya. Nah, selanjutnya ya, membuat kalimat tentang keragaman benda. Kita itu dapat membuat keragaman kalimat tentang keragaman benda, yaitu sebelum membuatnya kita harus mengetahui makna kata terlebih dahulu. Nah, makna kata tersebut contohnya ya, jungkat-jungkit. Jungkat-jungkit itu mainan yang bergerak naik turun. Nah, bangku, tempat duduk, benda tempat duduk. Contoh kalimatnya ya. Di taman bermain terdapat ayunan dan jungkat-jungkit. Nah, setelah bermain, Ida beristirahat di bangku taman ya. Nah, itu contohnya, contoh kalimatnya. Selanjutnya, nah bisa kalian lihat di Kebun Raya Bogor di gambar ini ya. Ini latar belakangnya di Kebun Raya Bogor. Nah, coba kalian cari makna dan kata berikut ini, lalu buat kalimatnya. Contoh yang pertama, taman. Nah, kalimatnya, taman apakah yang dikunjungi oleh Adi, Ani, dan Ita? Taman wisata. Coba contohnya lagi kalimat kedua, wisata. Wisata. Berada di mana wisata Kebun Raya Bogor itu? Jawabnya di Bogor. Nah, itu contoh kalimatnya. Dan kalimat tanya ya, bisa dalam bentuk yang lain. Misalnya, kemarin saya berkunjung ke wisata Kebun Raya Bogor dan sebagainya ya. Bisa kalian kembangkan sendiri. Baik, selanjutnya. Halo anak-anak, kembali kita belajar tentang tema kedua, yaitu penguatan matematika ya. Silahkan kalian lihat di layar, kita mulai saja. Ya, menghitung hasil pembagian dengan 1. Bagaimana sifat pembagian dengan bilangan 1? Perhatikan contoh berikut ini. 4 dibagi 1 sama dengan 4 kurangi 1 kurangi 1 kurangi 1 kurangi 1 sampai sama dengan 0. Jadi 4 dibagi 1 maka hasilnya 4 ya. Nah, 1 di sini ada 4 kali pengulangannya ya, jadi sampai 0 jadinya. Jadi 4 bagi 1
sama dengan 4, karena pengurangannya ada 4 kali sampai 0 ya. Nah, jika suatu bilangan, ini ada tipsnya, jika suatu bilangan dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 10 dibagi 1, 10. 100 dibagi 1, 100. 1000 bagi 1, 1000. 17 bagi 1, 17. Seperti itu ya. Jadi bilangan berapapun yang dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Ya, selanjutnya menghitung hasil pembagian dengan bilangan itu sendiri. Contoh ya, sifat kita akan mempelajari tentang sifatnya ya. Kita akan contohnya. 4 dibagi 4 sama dengan 0 ya. 4 bagi 4 sama dengan 1. Nah, 1 itu hasil dari 4 dikurangi 4. Nah, pengurangnya hanya 1 kali. Jadi 4 dibagi 4 hasilnya 1. Nah, ini tipsnya ya. Jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, maka hasilnya adalah 1. Contoh 8 dibagi 8 tetap 1. 100 dibagi 100 1. 10 dibagi 10 1. Gampang bukan? Ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, menghitung hasil pembagi 3 bilangan. Pembagian 3 bilangan dilakukan secara berurutan. Di sini ada 36 dibagi 4 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Nah, lihat penyelesaiannya. Yang pertama, bagian pertama itu 36 dibagi 4 ya. Lalu yang bagian kedua adalah hasilnya 36 bagi 4 dibagi 3. Seperti itu. Nah, yang pertama 36 dibagi 4 hasilnya 9. Terus kemudian bagian yang kedua, hasil dari 36 bagi 4 tadi kan 9. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Seperti itu. Cara melakukannya pembagian yaitu menghitung pembagian bilangan pertama dan kedua. Ya, seperti contoh barusan. Nah, terus hasil pembagian kemudian dibagi lagi dengan bilangan yang ketiga. Seperti yang Pak Guru contohkan barusan. Seperti ya. Nah, selanjutnya perhatikan contoh berikut ini. 23 dibagi, ini soal cerita dulu ya, saya bacakan. Bu guru membagikan 24 kertas kepada 3 kelompok siswa. Kertas tersebut dibagi lagi kepada 2 anggota kelompoknya. Berapa lembar kertas yang diterima setiap anggota kelompok? Penyelesaiannya 24 dibagi 3 lalu dibagi 2. Nah, cara yang pertama 24 dibagi 3 hasilnya 8. Kemudian cara kedua ya, hasil dari pembagi pertama kemudian dibagi dengan bilangan berikutnya, yaitu bilangan 2, yaitu hasil 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, jadi kertas yang diterima oleh setiap siswa, setiap anggota kelompok adalah ada 4 lembar. Mudah bukan pembagian? Ya. Oke, selanjutnya. Hai anak-anak, kembali kita melakukan pendalaman materi. Kali ini pendalaman materi tentang PPKN ya. Kita lihat di layar. Yaitu yang pertama menjelaskan aturan di tempat wisata. Di tempat umum terdapat aturan. Kita harus menaati aturan yang berlaku. Contoh aturan di tempat umum. Yang pertama,
selalu menjaga kebersihan, mengantre saat membeli karcis. Contoh aturan yang sama di tempat umum dengan aturan yang di rumah adalah: 1. Membuang sampah pada tempatnya. 2. Menjaga barang-barang agar tidak rusak. Apalagi ya kira-kira ya? Berdoa sebelum makan. Ada lagi? Ya, nanti kalian mencari sendiri ya. Nah, banyak sekali. Selanjutnya, anak-anak, kita sekarang akan belajar tentang SPDP, yaitu tentang hiasan dengan bahan alam ya. Silahkan kalian lihat yang ada di layar. Nah, menjelaskan ciri-ciri hiasan dari bahan alam. Bahan alam dapat dimanfaatkan menjadi hiasan. Bahan alam yang biasa digunakan yaitu daun, biji-bijian, ranting, cangkang kerang ya. Cangkang kerang itu luarnya kerang itu yang keras itu ya. Nah, contohnya ini figura seperti ini, figura dari cangkang kerang bahannya yang sisi luar ya. Hiasan foto ya, bingkai. Berikutnya, menjelaskan cara menggunakan bahan alam untuk membuat hiasan. Nah, karya kerajinan dapat dibuat dari bahan alam dengan cara menempel. Menempel tentunya dengan lem ya. Selain bahan alam, kamu bisa memanfaatkan barang bekas seperti tempat tisu yang dihiasi dengan bahan alam, bisa kayu, batang kayu, atau korek api atau yang lainnya ya. Nah, ini contohnya tempat tisu ya, dikasih daun kering, bisa dikasih batang-batang, bisa bebas berkreasi ya. Nah, tempat tisu, contohnya tempat tisu dari daun kering ya. Tempat tisu bekas ditempeli daun-daun kering ya. Bahan yang digunakan misalnya daun atau bunga atau biji-bijian bisa ya. Banyak sekali macamnya. Nah, barang bekas yang digunakan contohnya bisa dari kardus kotak, sepatu bekas itu bisa ya. Tidak harus dari kotak tisu, itu tidak harus bisa dari barang yang lain ya. Selanjutnya, silahkan kalian mengerjakan yang sudah Pak Guru siapkan. Silahkan tinggal klik berikutnya, lalu kerjakan sesuai dengan materi yang ada. Selamat belajar.